Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fadilah. Saya mahasiswa aktif semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar BIPA, Bu Stella Talita MPD. Langsung saja saya akan melaporkan hasil analisis saya yang berjudul Identifikasi Latar Belakang Budaya Belajar BIPA. Langsung saja, di sini ada latar belakang BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing dalam program pembelajaran Bahasa Indonesia yang dirancang khusus bagi warga negara asing. Program ini semakin populer dan banyak diminati seiring dengan semakin terbentuknya perdagangan bebas. Namun ini masih ada perbedaan pandangan mengenai cara yang paling efektif untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing. Selanjutnya pembahasan. Ini ada pembahasan yang pertama, kendala belajar BIPA, pengajaran BIPA secara daring atau jarak jauh. Itu adalah kendalanya beda halnya dengan menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka atau luring. Yang pertama, mereka mengikuti program yang berfokus pada Indonesia, tidak di universitas asalnya. Kedua, akan melakukan penelitian di Indonesia. Yang ketiga, mereka akan bekerja di Indonesia. Yang keempat, mereka akan meneliti dan mengikuti bahasa Indonesia. Yang kelima, mereka berencana tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada motivasi belajar BIPA. Yang pertama, belajar BIPA untuk bisnis dan pekerjaan. Itu adalah salah satu motivasi belajar BIPA. Banyaknya bisnis yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia membuat pemerintah mengharuskan setiap bisnis untuk menyediakan fasilitas belajar Indonesia untuk para pekerjanya. Hal ini agar membantu para pekerja untuk bisa bekerja dengan baik selama berada di Indonesia. Yang kedua, belajar BIPA untuk ilmu pengetahuan. Ya, tentunya belajar BIPA untuk ilmu pengetahuan dan belajar bahasa Indonesia lebih mendalam lagi. Banyaknya penutur asing bahasa Indonesia ternyata membuat bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa ilmiah internasional. Maka dari itu banyak orang yang ingin mempelajari bahasa Indonesia dari berbagai negara untuk bisa melakukan kajian ilmu pengetahuan. Yang ketiga, belajar BIPA untuk berwisata. Motivasi belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing juga disebabkan keindahan wisata yang dimiliki Indonesia. Ternyata wisata menarik bukan hanya membuat para pendatang ingin berkunjung, banyak dari warga negara asing yang juga ingin mempelajari bahasa Indonesia. Bagi mereka, memahami bahasa Indonesia akan membantu mereka dalam memahami budaya Indonesia dengan baik. Selanjutnya ada latar belakang pelajar BIPA. Yang pertama, perbedaan dalam struktur bahasa. Setiap bahasa memiliki struktur tata bahasa yang khas, dan perbedaan ini dapat mempengaruhi cara pelajar BIPA memahami bahasa Indonesia. Sebagai contoh, pelajar BIPA yang berasal dari negara dan struktur bahasa yang sangat berbeda, seperti bahasa yang tidak mengikuti pola tata bahasa yang sama, misalnya urutan, subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Mungkin akan kesulitan memahami susunan kalimat yang lebih kompleks dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mempengaruhi kebiasaan dan nilai budaya suatu negara seiring mempengaruhi cara seorang berbicara dan berinteraksi. Yang ketiga, pemahaman dan penggunaan ekspresi idiomatik. Ekspresi idiomatik dalam bahasa Indonesia seringkali tidak diterjemahkan secara langsung dalam bahasa lain. Yang keempat, pendekatan pembelajaran yang beragam. Pendekatan dalam pembelajaran dapat berbeda-beda tergantung budaya masing-masing. Yang kelima, minat terhadap budaya Indonesia. Tingkat minat pelajar terhadap budaya Indonesia juga dapat mempengaruhi motivasi mereka dalam belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya ada hasil analisis latar belakang bahasa dan budaya pelajar BIPA. Negara Jepang.
Kesulitan dalam imbuhan seperti ber, menge, me, kan, dan sebagainya. Kesulitan dalam menggunakan huruf L menjadi huruf R, contohnya pendahuluan menjadi pendahuluan. Hal tersebut bisa terjadi karena dalam bahasa Jepang tidak huruf hal hal tersebut bisa terjadi karena bahasa Jepang tidak ada huruf bersekutu kata lu melainkan ru. Kesulitan dalam membedakan penggunaan di sebagai kata depan dan di sebagai kata unsur verb pasif, contohnya samping dan belakang kendaraan. Hilangnya huruf vokal pada suatu kata karena huruf vokal yang dihapit oleh konsonan tertentu dapat dibuat seperti tidak bersekutu. Contohnya, saya dapat naik sepeda motor. Budaya, sulit berbicara dengan orang yang tidak dikenal dan sering menimpali pembicaraan orang dengan kata aimazu. Mudah berterima kasih dan minta maaf, minimal diucapkan 2 kali dan bisa berbicara tidak tetap wajah. Pembicara Jepang mengikuti konsep monotonik tepat waktu dan tidak bisa menunjukkan ekspresi. Terdapat perbedaan gestur antara budaya Jepang dan Indonesia, seperti kata saya di Jepang menunjukkan hidung, sedangkan di Indonesia di dada. Selanjutnya ada kesimpulan. Belajar BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing, berasal dari berbagai budaya yang mempengaruhi cara mereka belajar bahasa Indonesia. Perbedaan budaya ini mencakup aspek-aspek seperti struktur bahasa, kebiasaan berkomunikasi, dan nilai-nilai nasional yang ada di negara asal mereka, yang terdapat mempengaruhi pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia pelajar di negara Indonesia. Dengan struktur bahasa yang berbeda, mungkin mereka kesulitan memahami aturan tata bahasa untuk keseluruhan kalimat. Dalam bahasa Indonesia yang lebih kompleks, beberapa kendala dalam pembelajaran BIPA diantaranya adalah perbedaan budaya dan pendekatan belajar serta kesulitan dalam memahami ekspresi idiomatik atau referensi budaya lokal yang ada dalam bahasa tersebut. Selain itu, pembelajaran secara daring juga menghindari tantangan tersendiri seperti terbatasnya interaksi langsung yang mempengaruhi pemahaman pelajar Indonesia. Baik, itulah hasil analisis saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.